kalau boleh cerita dikit, mau pameran tuh saya nggak ngerti apa-apa. Untuk pameran tuh mau ngapain, bikin acara tuh saya nggak ngerti apa-apa. Jadi saya tuh cuma sounding ke teman-teman nongkrong, teman-teman ketemu gitu. Saya mau pameran tunggal gitu. Ternyata teman-teman saya tanpa saya nyari gitu pada datang nih, mau nyariin tempat, tiba-tiba kenalan sama orang yang sudah pernah bantuin pameran, kenalan ini, kenalan itu. Tanpa saya nyari susah-susah gitu, itu kekumpul semua gitu. Ya, akhirnya jadilah ini pameran tunggal pertama saya. Jadi ini pamerannya bertajuk Berburu pada Daun. Inspirasinya dari mana? Karena saya punya hobi merawat tanaman. Nah, dari merawat tanaman itu saya belajar bahwa kalau kita merawat tanaman itu bukan tanaman yang menyesuaikan ke kita, tapi kita yang belajar tentang tanaman itu. Karena setiap tanaman itu punya kebutuhannya masing-masing. Seperti media, setiap tanaman punya media kesukaannya masing-masing, punya kebutuhan cahayanya masing-masing, punya frekuensi penyiramannya masing-masing. Nah, dari situ kan kita yang harus ngikutin tanamannya itu sifatnya kayak apa. Karena kalau kita suka-suka kita aja, tanamannya pasti mati gitu loh. Nah, otomatis dari situ kita bisa belajar ya dari tanaman itu. Dari kita mengetahui sifat-sifat cara pertumbuhan tanamannya itu, kita sebenarnya bisa belajar tentang filosofi kehidupan untuk kita sendiri gitu. Terus ini di sini lukisannya ada 25 lukisan. Tentunya sih nggak cukup ya untuk merepresentasi semua tanaman yang ada di dunia, bahkan di Indonesia aja nggak cukup gitu. Tapi saya berharapnya tuh dengan saya mengamati, bisa bercerita, itu bisa menginspirasi orang-orang gitu. Untuk orang-orang yang terutama sih yang memang suka sama tanaman, ayo tanamannya tuh diajak ngobrol, belajarlah dari tanaman. Makanya saya kasih oleh-oleh itu stikernya ada tulisannya, kalau daun bisa berbicara, mereka mau berbicara apa sama kamu gitu. Itu untuk meneruskan pesan-pesan, ayo berguru pada tanaman. Mereka itu bijaksana loh gitu, mereka itu jujur gitu, tidak seperti manusia gitu. Manusia harus belajar dari tanaman. Jadi dari semua lukisan ini kan rata-rata pesannya tuh spesifik ya tentang sifat-sifat tanaman itu. Nah, yang paling umum gitu yang mencakup ke semuanya mungkin ke ini, karena ini temanya lingkungan sekali. Tangan yang menggenggam tanaman itu merepresentasikan bahwa manusia itu punya peran untuk merawat alam loh gitu loh. Manusia kan gampang banget ya buang puntung rokok, buang plastik, buang zat-zat kimia, cairan, bising yang itu akhirnya mengalir ke sungai gitu. Nah, tindakan-tindakan kecil itu sebenarnya mempengaruhi loh ke lingkungan gitu. Ayo dengan menggenggam tanaman, ayo kita punya andil loh dalam merawat lingkungan gitu. Karena dari merawat lingkungan itu balik lagi ke kita gitu. Saya itu karena lukisannya cat minyak ya, jadi cat minyak itu sifatnya susah kering, minimal itu 1 hari. Jadi kalau melukis itu saya biasanya bikin sketch, kemudian tunggu kering saya taruh, baru ganti bikin sketch lagi, saya taruh tunggu kering, baru saya warna. Nah, yang paling lama itu yang ini sebenarnya, mungkin bukan lama tapi paling pusing karena daunnya itu kecil-kecil, terus ada space kecil-kecil. Nah, itu saya bikin satu-satu. Jadi saya tuh kayak membatik gitu. Namanya membatik, matanya tuh kadang tuh jereng gitu ya. Nah, ini adalah tanaman Hoya Crimson Queen atau Hoya Tricolor. Kenapa saya gambar ini? Sebenarnya simple, karena saya suka sama Hoya Tricolor. Warnanya feminin banget, banyak warna, terus habis itu cantik lah gitu. Nah, akhirnya saya bikin konsep, kenapa ya Hoya bisa jadi tricolor gitu. Oh, ternyata bahwa tanaman-tanaman variegata itu banyak dikembangkan karena manusia gitu loh. Jadi di alam tuh jarang yang tricolor kayak apa yang warnanya variegata itu jarang sekali. Tapi ketika udah di tangan manusia dikembangkan yang warnanya seperti ini, yang variegatanya seperti ini, dikawinkan, kemudian jadilah tanaman-tanaman yang cantik, yang secara visual itu orang bagus banget lah gitu. Nah, ternyata dengan tangan manusia pun gitu tanaman bisa jadi cantik loh. Jadi buat pengunjung yang datang ke sini, saya itu berpesan sayangilah lingkungan, karena kalau kita menyayangi lingkungan itu juga sayang kita balik loh gitu. Dan berusahalah, terutama misalnya yang suka tanaman gitu, belajar loh dari tanaman gitu. Mereka itu bijaksana loh, alam itu bijaksana, alam itu jujur, nggak pernah bohong.
Misalnya kayak alokasia, waktunya dia istirahat, waktunya dia muncul. Nggak kayak manusia gitu, kerja nggak ada istirahat nggak ada kerja gitu. Kapan waktunya kerja, kapan waktunya istirahat? Mereka tuh sangat in tune ya dengan musim, dengan keadaan lingkungan sekitar gitu. Ayolah manusia peka sama keadaan lingkungan sekitar gitu.